Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rahmania Ketiga, NIM D73219044. Di sini saya akan menjelaskan apa itu auditing pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Muhammad Salim pada mata kuliah auditing pendidikan. Silahkan menikmati videonya. Apa sih auditing pendidikan itu? Auditing pendidikan adalah suatu kegiatan evaluasi oleh orang yang kompeten di bidangnya dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, atau bisa diartikan sebagai kegiatan mengevaluasi atau pemantauan, memeriksa pelaksanaan awal hingga akhir agar mutu pendidikan terjamin dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Auditing pendidikan di sini berfungsi sebagai sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu digunakan untuk menetapkan syarat-syarat atau standar mutu yang sesuai dengan komponen pendidikan. Auditing pendidikan dilakukan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan. Auditing pendidikan datang untuk memeriksa apakah sebuah sekolah sudah melaksanakan standar nasional pendidikan atau belum nih. Apa aja sih tujuan auditing pendidikan? Yang pertama yaitu untuk mengakomodasi fakta penjaminan mutu yang ada di lapangan dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu standar nasional pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi penjaminan mutu yang ada agar dapat memberikan informasi yang akurat dan faktual. Dan yang terakhir nih, memberikan izin berupa akreditasi. Lalu apa aja sih landasan hukum auditing bidang pendidikan? Yang pertama, Bab 3 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, Pasal 5 Permendristek Dikti Nomor 62 2016 tentang SPM Dikti. Dan yang terakhir, Bab 4 Tata Kelola Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Lalu apa ya manfaat auditing pendidikan? Auditing pendidikan bermanfaat agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Apa aja sih jenis-jenis audit? Yang pertama ada audit produk, yaitu audit yang memeriksa karakteristik sebuah produk, mulai dari mengecek dimensi produk hingga persyaratan produk. Fungsinya sebagai pengecekan kelayakan produk yang dibuat sebelum dipasarkan kepada pelanggan. Yang kedua ada audit proses, yaitu serangkaian prosedur atau aturan untuk mengontrol organisasi dan memeriksa kondisi sarana prasarananya. Yang ketiga ada audit sistem informasi, yaitu pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, aku beri contoh ya, keterkaitan antara audit produk, audit proses, dan audit sistem informasi dalam bidang pendidikan. Contohnya begini, lulusan dari lembaga pendidikan itu adalah sebuah produk. Dari situ kita melihat mutu lulusan tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi dengan melalui audit proses. Kemudian datanya dikumpulkan melalui audit informasi. Dari situ tuh kita bisa menjadikan datanya sebagai bahan evaluasi pada lembaga pendidikan untuk lulusan selanjutnya dengan meningkatkan standar lulusan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat ada audit internal, yaitu suatu penilaian yang secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Audit internal dilakukan oleh tim yang telah dibentuk dalam satuan organisasinya serta mengidentifikasi fakta keadaan yang ada pada lembaga pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu standar nasional pendidikan. Yang kelima ada audit eksternal,
yaitu pemeriksaan secara berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan auditor pihak ketiga. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga di luar organisasi bersangkutan. Biasanya, BAN PT atau LAM PT untuk perguruan tinggi dan BAN SM untuk sekolah. Tugasnya yaitu melakukan penjaminan mutu berdasarkan standar yang telah disepakati oleh Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, assalamualaikum.